Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, Arisal Ahmad Hidayat. Oke guys, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga kalian pada sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum itu, alangkah baiknya yang baru gabung buat like, comment, share, and subscribe video ini agar semakin berkembang lagi. Terima kasih. Oke guys, jadi aku mau membahas tentang bagaimana caranya warung kita agar ramai pembeli dan semakin maju gitu guys. Jadi persaingan perwarungan sembako ini sangat ketat guys, karena warung sembako itu identiknya banyak guys. Jadi banyak warung di sekitar kita. Jadi kita itu harus punya trik and trip bagaimana caranya warung kita agar diserbu pembeli guys, gitu guys. Jadi yang pertama itu yang aku mau kasih tahu caranya itu adalah jadwal pembukaan warung atau jadwal buka tutup toko guys. Jadi kita itu harus konsisten dalam membuka ataupun menutup warung kita guys. Sebab kenapa? Karena si pembeli itu udah tahu jadwal dan tutup warung kita itu. Misalkan buka jam 6 atau jam 7 dan tutup jam 10 malam atau jam 9 malam gitu guys. Jadi konsisten terus gitu guys. Dan buat kalian yang kita itu harus lebih gesit bukanya daripada warung lain dan lebih lama tutupnya daripada warung lain atau warung tetangga gitu guys. Jadi kan penghasilannya juga lebih banyak kan. Misalkan gini, si pembeli itu lagi cari makan atau cari jajanan ke tempat kita ya, ke sekitar tempat kita, tapi warung yang lain itu udah tutup. Nah otomatis kita atau warung kita yang masih buka itu dapat pembeli guys gitu. Jadi pemikiran simpelnya guys. Dan tip yang kedua itu cara menempatkan barang guys. Jadi misalkan menempatkan barangnya itu minyak seperti sabun-sabun, mie-mian gitu guys. Jadi agar terlihat rapi. Kalau aku sih nempatinnya persembakoan, sembako. Misalkan minyak, misalkan ini lagi saya tata minyak, mie, terus serba bumbu-bumbuan itu sebelah kanan, perjajanan sebelah kiri. Jadi gitu guys, agar si pembelinya itu lebih enak gitu guys untuk memilihnya, enggak campur aduk di mana daik gitu guys. Dan kita itu guys kalau misalkan habis belanja suka bagi-bagi tugas guys. Aku yang beresin dan istri aku yang nulis atau yang ngambil barang buat diberesin gitu guys, atau sebaliknya bisa tukeran posisi gitu. Jadi biar lebih enteng dan biar lebih cepet juga kan kalau misalkan berdua. Nah dan si dusnya itu guys jangan dibuang, karena kalau di tempat aku si dus-dusnya itu masih laku buat yang packing barang buat jualan online gitu guys. Jadi lumayan buat tambah-tambah uang jajan atau tambah-tambah uang buat modal, meskipun gak seberapa tapi lumayan lah alhamdulillah. Dan tip yang ketiga itu pembukuan hutang guys. Jadi ini nih yang sering kita gak mau atau sulia, apa sih namanya, yang dianggap sepele tapi ini sangat penting guys. Pembukuan hutang itu harus dicatat dengan baik. Jadi gini guys, ada banyak kasus dalam menghutang. Misalkan ada yang menghutang yang jujur, misalkan gini, hutangnya itu misalkan 30.000 lah, 30.000, dan katanya itu gak perlu dicatat ya karena aku itu suka ingat katanya gitu. Tapi setelah diliatin atau dibandungin si penghutangnya itu gini guys, katanya kan awalnya itu 30.000 tapi dia suka ngakunya 20.000 gitu guys. Kalau kita catat 30.000 juga selalu suka nanya gitu,
apa aja sih yang aku bawa dulu sampai segitu banyaknya gitu guys. Jadi kita itu harus mencatat berapa hutangnya, apa aja yang diambil, dan tanggal berapa. Kalau bisa sih di videoin guys, biar orang yang kayak gitu itu kapok gitu. Karena banyak guys, banyak yang gitu. Dan ada juga yang jujur, misalkan kita lupa gak nulis ya, gak ditulis hutangnya itu berapa, tapi yang jujur itu guys suka, nih aku punya hutang katanya gitu kan, aku punya hutang dan mau bayar. Hah, kan aku juga lupa nih hutang apa. Oh iya kayak gitu, hutang apa ya, hutang ini katanya gitu, rokok apalah gitu, suka bayar gitu. Kalau yang jujur itu gak perlu dicatat juga, dia ngebayar gitu guys. Jadi yang aku suka itu gitu, yang dari orang jujur. Mantap pokoknya, makasih orang-orang baik. Dan apalagi ya, mungkin ke tips selanjutnya ya, karena pembukuan itu cuma gitu aja guys. Dan tips yang keempat menurut aku tentang penulisan harga kalau misalkan habis belanja. Karena setiap belanja itu pasti ada yang naik, ada yang turun, perhargaan produk, setiap produk itu guys. Apalagi sekarang itu banyak kenaikan harga di rokok. Pokoknya kalau yang sekarang sih pada naik-naik, gak ada yang turun kayaknya. Oh ada yang turun. Perminyakan sekarang agak turun sedikit lah. Jadi kalau misalkan kita habis belanja, setiap habis belanja, pokoknya kalian harus wajib melihat buku nota atau tulisan belanjaannya guys. Jadi kalian itu harus catat, misalkan gini, kalau aku sih nyatatnya gini ya, kalau habis belanja catat apa aja yang naik, kita rubah. Dan ada dua harga guys, ada harga eceran biasa dan harga jualan per pak atau perenceng gitu guys. Jadi di warung aku itu beda-beda harganya guys. Misalkan kalau beli yang satuan harganya agak mahal. Kalau misalkan beli yang rencengan atau per pak-pakan itu agak murah, dimurahan dikit guys. Kayak yang buat dijual lagi gitu. Karena kalau misalkan apa ya, kalau misalkan harganya disamain, takutnya si pembelinya juga ogah gitu guys ke warung kita gitu guys. Dan tips selanjutnya itu masalah harga dan cara kita melayani pelanggan. Kalau aku sih milih harganya itu untung sedikit tapi laku banyak gitu guys. Jadi buat apa kalau misalkan untung banyak tapi lakunya sedikit, ya kan? Mending untung sedikit tapi lakunya banyak, karena di warung itu barangnya itu kan cepat kadaluarsa. Jadi kita itu harus memikir bagaimana caranya memutar dagangan kita itu lakunya keras. Jadi perputarannya itu harus cepat guys, biar si kadaluarsanya itu atau expirednya itu bisa kita tangani. Dan buat menjamu atau cara mengatasi pelanggan kalau kita datang, kita harus ramah, budi pekerti, pokoknya harus ramah lah. Misalkan pokoknya lihat aja di Indomaret, Alfamart gitu guys, jadinya mereka itu ramah, jadi kita itu adem guys bawaannya, pengen jajan itu gitu. Karena banyak warung yang perlakuan pada pelanggannya itu judes dan gak karuan gitu. Jadi kita itu kan gak suka ya, atau gak mau belanja lagi kalau misalkan atau misalkan jamuan kita itu jadi gak bagus. Oke guys, mungkin sekian aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video yang selalu aku upload. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.